dulu kuis yang kemarin kita telah ikuti ya. Bagaimana adik-adik kuisnya? Gimana kuisnya hari ini? Yang kemarin kuisnya gimana? Yang ngerjain dikit Kak, cuma berapa orang doang. Oh iya nggak apa-apa. Oke, now let's we start in the first number ya. Kalau di sini sih nomor 6 ya. Tapi kalau soalnya sih nomor 1. Oke. Oke, if the weather ya titik-titik not bad tomorrow. Sebenarnya ada kata kunci di sini ya adik-adik, yaitu tomorrow. Nah, yang mana tomorrow itu sendiri artinya besok ya. Jadi ketika misalnya kita dapat kata tomorrow, berarti ini juga salah satu kunci kalau misalnya tomorrow ini masuk simple future ya. Nah, simple future. Berarti ini untuk kemungkinan besok ya. Bisa iya cuacanya buruk, bisa jadi enggak gitu. Kunci kedua ada model atau can. Ya. Nah, untuk modal itu apa sih adik-adik? Jadi modal itu dia masuk ke dalam kata kerja bantu yang menyatakan salah satunya adalah kemungkinan sesuatu terjadi ya. Atau kemampuan. Kalau di sini kan konteksnya untuk kemampuan. Kita bisa pergi ke museum. Nah, karena di sini simple future, terus can-nya juga bentuk present ya. Soalnya kalau past tense itu bentuknya namanya could ya. Ini yang present ya. Lebih tepatnya sih simple present ya. Oke. Karena di sini future, di sini simple present, maka bentuk if conditional di sini masuk ke dalam type 1 ya. Oke. If the weather. Nah, ini if-nya berarti yang simple future ya. Nah, yang mana if yang simple future ini ditandai dengan, nah kita lihat dulu subjeknya. Nah, subjeknya the weather. Berarti kan tunggal ya, cuaca gitu. Nah, karena tunggal, kita pakainya bukan are, tapi pakainya is. Jadi, kita jawabannya yang C. Gitu. Oke, jadi sedikit konsep aja ya untuk diingat. Type 1 itu if ditambah simple future ya, simple future. If ditambah simple present ya. Lalu lanjutannya yang habis koma, itu dia pakai simple, bisa pakai simple future atau bisa juga pakai modal ya. Saya kasih contoh misalnya gini. If I study hard, I can be a doctor. Misalnya gitu. Kalau saya belajar dengan keras, saya bisa jadi dokter. Gitu. Tapi ini kan kemungkinannya masih ya. Artinya 50-50 itu ya bisa iya jadi dokter, bisa tidak gitu. Oke, jadi untuk nomor di sini nomor 1 ya. Untuk nomor 1 ini ada yang mau bertanya? Oke, kalau misal apa namanya? Misal nggak ada yang bertanya, saya lanjut di nomor 2. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, jangan ragu-ragu untuk bertanya lewat kolom chat. Insya Allah pasti saya jawab. Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya, adik-adik. Saya izin nge-save gambarnya dulu, coret-coretannya. Oke. Oke, kita lanjut di nomor 2 ya. Kalau di sini nomor 7 soalnya. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini bentuknya pasif ya. Soalnya kenapa? Soalnya objeknya bukan manusia. Emang objeknya apa? Subjeknya bukan manusia, sorry. Emang subjeknya apa, Kak? Subjeknya Coca-Cola. Enggak. Minuman. Oke, itu pasif ya. Nah, pasif jadinya. Nah, ini kalau ada being berang, ya, ada being ditambah verb 3,
tandanya kalimat aslinya itu dia masuk ke dalam jenis, kalau yang kalimat aktifnya itu masuk ke dalam present continuous. Biasanya kalau present continuous, ketika kita menjadikan bentuk pasif, itu dia akan menjadi bentuk is atau am, ya, is atau am atau are. Tapi biasanya is atau are ya, gitu. Is atau are tambah being tambah per 3. Nah, per 3-nya itu bisa yang ada ed-nya atau bahkan yang irregular. Nah, ini kebetulan kasus di soalnya itu yang tidak pakai ed belakangnya. Oke, kembali lagi untuk menentukan, berarti kita udah seleksi di sini. Was atau were nggak masuk. Kenapa? Ada kata kunci everyday, setiap hari. Berarti hal tersebut masih berlangsung setiap hari, bahkan sampai sekarang. Gitu. Berarti ya masih ada hubungannya dengan saat ini. Gitu. Tapi masalahnya apakah kita pakai is atau are? Nah, di sini Coca-Colanya banyak atau satu? A billion cans. Berarti kan miliaran kaleng ya? Iya, banyak. Iya banyak dong. Berarti kalau banyak, ya kita pakainya yang are. Are. Gitu loh. Kecuali a can. Kalau a can kan sekaleng doang. Nah, kalau sekaleng ya jelas. Pakainya is. Oke, nah ini untuk memperdalam konsep adik-adik ya, untuk present continuous yang pasif, saya coba kasih kalimat aktif ya. Misalnya gini. I am eating an apple now. Nah, kalau misalnya ada kayak gini kasusnya, I am eating an apple now, berarti kan apelnya satu dong. Berarti apple is being, nah ingat kalau eat, berarti jadinya eaten. An apple is being eaten now. Tuh. Jadi kira-kira seperti itu untuk panduan mengubahnya. Tentu ini hanya contoh ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau masih ada yang belum jelas supaya tetap kondusif, bisa dikirim lewat chat ya kendalanya. Insya Allah akan segera saya jawab. Ya. Oke, sepertinya belum ada yang ngechat ya. Oke, saya izin nge-save dulu untuk fotonya. Oke, sip. Oke, karena saya rasa nggak ada kendala juga, nggak ada yang ngechat, ya. Kita masuk ke nomor 3. Di sini nomor 3, di sini nomor 8, tapi soalnya nomor 3. My mom's not very well. Berarti kan my mom's not very well. Ibu saya nggak baik-baik aja dong, gitu. Entah dia sakit, entah dia ada masalah apa gitu. Pokoknya sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, tentunya kita balas yang C dong. Sebagai manusia yang punya empati ya dan punya akhlakul karimah atau akhlak yang baik ya kita jawab C. Oh, sorry to hear that. Wah, maaf gitu kan. Karena nggak enak juga gitu konteksnya. Kalau yang B, kapan ngucapinnya? I do apologize, itu sama kayak I'm sorry. Itu kalau kita buat salah sama orang. Gitu. Kalau yang it doesn't matter, bisa nggak pakai it doesn't matter? Bisa, cuman nggak sopan ya, dan sangat tidak disarankan. Gitu. It doesn't matter itu kalau misalnya kamu tidak keberatan atas sesuatu. Gitu. Kalau yang D, not bad, thanks. Itu kalau misalnya ditanya how are you, ya. How are you? Itu pasti jawabnya yang D. Nah, karena pertanyaannya ya my mom's not very well, ada kasus kayak gitu, kita jawabnya yang C. Oke. Oke, saya izin save dulu untuk fotonya. Oke, thank you. Number 4 ya. Hans isn't here. Hans saat ini sedang tidak di sini ya. He ... to see his grandmother. Dia di rumah. Berarti kan kasusnya apa? Kasusnya kita datang nih ke rumahnya Hans. Hansnya nggak ada, gitu kan? Hansnya nggak ada, barusan pergi, gitu kan?
Barusan pergi mau jengukin neneknya. He will be back tomorrow. Ntar besok saya balik. Ntar besok dia balik gitu kan. Berarti si Hans ini perginya pas kita datang dia baru pergi, atau pas kitanya datang dikasih tahu dia udah pergi dari tadi gitu. Udah pergi dari tadi dong pastinya. Ya, pergi dari Berarti tadi. kita pakainya yang past And perfect ya. Gampangnya gitu, yaitu past perfect ini paling gampang dihafalinnya. Had. Udah itu doang, nggak lain-lain. Subjeknya apapun subjeknya, had pakainya. Gitu. Had ditambah per 3. Nah, yang ada been-nya udah seleksi alam ya. Ini pasti salah. Had been itu atau has been artinya pernah. Ini kan konteksnya pergi. Berarti kita pakainya yang gone dong. Gitu. Berarti yang satu-satunya had gone, ya udah yang D. Gitu. Oke, ini sedikit tips untuk membedakan ya antara present continuous. Present continuous sama present continuous sama present perfect ya. Present perfect sama past perfect. Ada past perfect gitu. Mungkin akan lebih enak kalau saya jelasinnya pakai ilustrasi untuk present perfect ya. Nah, present perfect itu misalnya gini. Ini timeline waktu ya. Yang sebelah kiri adalah past. Yang tengah-tengah adalah present atau saat ini. Dan yang di sebelah kanan adalah future. Jadi begini loh adik-adik. Misalnya kalau present perfect misalnya gini. I have lunch just now. And I feel hungry. And I feel hungry. I feel hungry now. Artinya kan dia spend-nya baru tadi sebenarnya ya. Baru tadi makan siang gitu kan. Sekarang masih lapar. Laparnya masih berasa gitu. Berarti ya itu present perfect ya. Tapi kalau past perfect berakhirnya mulainya di past, berakhirnya di past. Misalnya gini. Ya. Katakanlah gini. I had gone to Ali's house yesterday and returned his books. Bedanya apa sama yang awal? Kalau yang awal present perfect, kejadiannya baru-baru ini. Bahkan mungkin ya habis makan terus kitanya masih merasa lapar sampai saat ini. Tapi kalau past perfect ibarat gini. I had gone to Ali's house yesterday. Kemarin saya ke rumahnya Ali misalnya. And return his books. Dan balikin bukunya. Ke rumahnya Ali, balikin bukunya. Itu balikin bukunya kemarin. Gitu. Kalau sekarang ya aktivitasnya sudah lain. Gitu. Udah nggak merasa ngembaliin bukunya si Ali. Nggak ada hubungannya sama saat ini. Sampai sini paham? Oke. Kalau misalnya there is some question atau ada pertanyaan, monggo bisa lewat chat aja ya. Untuk menjaga kekondusifan, insya Allah akan saya balas ya. Gitu. Akan saya bahaskan pertanyaan adik-adik sekalian. Tapi kalau misal nggak ada, saya izin untuk foto dulu. Oke, terima kasih. Kita lanjut di nomor 5 ya. Nah, ini adalah asking for request. Ya, nama materinya adalah asking for request atau nanya minta sesuatu ya. Gitu. Would you mind? Apakah kamu keberatan changing my appointment? Apakah kamu keberatan ngeganti jadwal saya? Titik-titik time on Friday is fine. Nah, mungkin maksud yang hendak disampaikan oleh orang ini adalah jam berapa aja ya di hari Jumat tidak apa-apa. Gitu. Berarti kalau berapa aja itu kita biasa menyatakannya dengan any. Anytime on Friday is fine.
Pokoknya jam berapa aja gitu kan di hari Jumat itu tidak apa-apa. Nah, ini sama halnya dengan misalnya saya kasih contoh yang pakai any. Ya, misalnya gini. What would you like to drink? Any hot drinks should be fine. Nah, maksudnya any hot drink should be fine artinya adalah minuman apa aja asal panas ya nggak apa-apa. Apa aja kayak mau teh, mau kopi, mau jeruk gitu. Pokoknya panas gitu. Nah, sama halnya dengan nomor 5 ini. Jam berapa aja di hari Jumat itu nggak apa-apa, asalkan masih hari Jumat. Gitu loh maksudnya. Oke, pertanyaan dari Muhammad Anif Yuliansyah ya. Mau tanya Kak, di tensis ada nggak yang penggunaan have, had, has secara spesifik? Nah, have, had, has secara spesifik. Oke. Ini saya bahasin ya untuk untuk have atau has. Have atau has itu dipakainya di present perfect ya. Atau menjelaskan peristiwa yang baru saja terjadi dan masih ada hubungannya dengan sekarang. Itu kalau have atau has ya. Kasih contoh misalnya gini. I have eaten just now. Ini kalau Ayu Dewi itu kita pakainya have ya. I have eaten just now. And I still hungry. Ya, berarti kan baru tadi makan gitu kan. Perasaan baru tadi makan gitu. Masih lapar gitu. Nah, ada lagi yang has ya. Misalnya gini. He has returned the book. Now, he had returned the book to me now. Artinya dia barusan ngembaliin buku ke saya, gitu kan? Dia balikin buku ke saya. Bahkan mungkin masih terasa dia balikin buku. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai had itu subjeknya apapun ya. Kalau untuk ini masuk ke past perfect. Dia adalah untuk menjelaskan peristiwa yang selesai di masa lampau dan tidak ada hubungannya dengan saat ini. Gitu. Nah, ini dia dapat dipakai jika keterangan waktu, ya, bahkan jika keterangan waktunya nggak jelas. Nah, misal ini kan karena had ini bisa dipakai subjek apapun nih. Kita misalnya katakanlah gini. Harry ya. Harry had gone to ya. Harry had gone to Sulawesi. Ya. Harry had gone to Sulawesi long ago. And ya, brought his family there. Artinya si Harry itu udah dari kapan tahu dia pergi ke Sulawesi dan dia juga udah bawa keluarganya ke sana. Gitu. Jadi ya kira seperti itu untuk have, has sama had ya penggunaannya. Ada sedikit perbedaan, sedikit aja. Gitu. Oke, jadi untuk D. Anif ya, semoga penjelasan dari saya membantu. Apakah sudah jelas? Oke. Koyoknya nggak ada komplain ya. Oke, ini udah kondusif ya. Alhamdulillah sudah tidak ada yang ribut. Oke, sama-sama.
Oke, kita lanjut di nomor 6 ya. Kalau di sini sih nomor 11, tapi saya bilangnya it's the number 6 ya, nomor 6. When I was a child, ya, itu kan ketika saya masih kecil. Ingat, itu pas saya masih kecil, sekarang kan udah gede. Nah, ini adalah salah satu materi yang namanya used to. Ya. Used to itu adalah untuk menerangkan kebiasaan masa lalu. Ya. Menerangkan kebiasaan masa lalu yang sekarang sudah tidak dilakukan, sudah tobat gitu kan istilahnya. Dan ini strukturnya atau susunannya adalah used to ditambah ingat verb 1. Jadi kata kerja bentuk murni tidak diapa-apain, bahkan tidak ditambahan s ya. Kok bisa gitu? Ada to-nya. Gitu. Saya kasih contoh ya. Misalnya gini. Umar used to. Ya, Umar used to go. Ya, used to go swimming. Ya, to go swimming at Pangandaran years ago. Artinya kan Umar tadinya dia biasa berenang di Pangandaran bertahun-tahun yang lalu gitu. Tapi sekarang si Umar udah nggak berenang di sana lagi. Gitu. Dulu dia biasa, misalnya, atau contoh lainnya misalnya gini. I used to drink coffee when I was young. Jadi pas muda biasa minum kopi. Udah agak tua, nah dia udah nggak minum kopi lagi. Gitu adik-adik. Berarti kalau yang sini, ini kan untuk menjelaskan kebiasaan masa lampau. Yang mana dia sama fungsinya dengan yang D. When I was a child, pas saya masih kecil, I used to, saya biasanya, ya, atau saya punya kebiasaan, climb the wall, manjat dinding, and jump into our neighbor's garden. Dan lompat ke taman, ya, dan lompat ke taman tetangga kita, gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu adik-adik. Mungkin ada pertanyaan yang relate sama used to, atau Kak, saya mau contoh yang lebih banyak Kak. Silahkan disampaikan lewat chat ya, supaya lebih kondusif. Ya. Oke. Jangan segan-segan bertanya ya adik-adik, mumpung ada kesempatan untuk bertanya. Kayaknya sudah cukup jelas ya untuk materi used to ya. Berarti saya izin foto. Ada yang ngechat. Kalau would gimana Kak? Nah, jadi would ya. Jadi gini, saya mau jelasin sedikit tentang fungsi would ya. Ini pertanyaan dari Dek Syahrul ya. Nah, would ini fungsinya adalah sebenarnya bisa untuk kondisional atau pengandaian ya. Saya kasih contoh misalnya gini. I would buy that if I had money. Ya, saya bakal beli itu kalau ada duit. Nah, tapi kasusnya sekarang nggak ada duit, tiris gitu kan. Nah, would ini selain untuk kondisional atau pengandaian, bisa juga untuk mengatakan tentang ya. Selain kondisional atau pengandaian juga bisa untuk kesanggupan di masa lalu. Saya kasih contoh misalnya gini. Ya, she said she would come yesterday, but she didn't. Berarti dia bilang kemarin saya bakal datang gitu kan. Dia bilang kalau kemarin dia bakal datang gitu. Tapi nyatanya itu berlawanan, dia nggak datang gitu. Jadi itu untuk fungsi would ya adik-adik. Terima kasih atas pertanyaannya Dek Syahrul. Apakah informasi dari saya cukup jelas?
Apakah mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan lewat kolom chat aja supaya lebih kondusif. Oke, sudah jelas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita lanjut di sini nomor 7 ya. Oke, kita lanjut di nomor 7. Nah, have you finished? Apakah kamu sudah selesai? Nah, di sini kita masuk ke materi to infinitive. Nah, mungkin ada yang masih bingung, Kak, to infinitive itu apa ya? Saya udah pernah dengar nih materi, mungkin beberapa kali dengar, tapi saya nggak tahu nih to infinitive itu apa. Jadi, to infinitive ini adalah to ditambah verb 1. Ingat, verb 1 nggak diapa-apain. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyatakan tujuan ya. Untuk menyatakan tujuan, misalnya gini. I am going outside ya, to play with my friend. Untuk menyatakan tujuan, saya tuh pergi keluar. Tujuannya apa? To play with my friend. Buat keluar main sama teman saya. Gitu. Nah, kalau di sini juga fungsinya to infinitive adalah menyatakan aktivitas yang hendak dilakukan. Gitu. Saya kasih contoh misalnya gini. She is going to clean the wall soon. Gitu. Dia mau bersihin tembok ntar. Gitu. Nah, kasusnya sama yang di sini. Dia untuk menyatakan aktivitas yang hendak dilakukan. Ditambah dengan adanya have, pasti ditanyain sudah atau belumnya. Progresnya sudah sampai mana? Udah belum gitu. Berarti kita di sini pakainya yang to plus verb 1. Ya. Have you finished to paint the wall yet? Ya. Apakah kamu sudah selesai ngecat tembok ya? Gitu. Nah, ini saya jelasin kenapa yang A, C, D salah, dimulai dari A dulu ya. Yang paint ini, itu sebenarnya kalau verb 1 doang, itu masuknya justru ke simple present ya. Yang mana simple present ini untuk menyatakan habit atau kebiasaan. Gitu. Saya kasih contoh aja ya, masih dengan kata paint. Misalnya gini. I paint the gate twice a week. I paint the gate twice a week. Saya ngecatin pagar 2 kali seminggu. Berarti itu udah jadi kebiasaan. Tiap 2 minggu sekali. Tiap 2 kali seminggu itu pasti dia ngecatin ini ya, gate atau ngecatin pagar gitu. Lalu yang C. Ini ada ing-nya, verb ing sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri tanpa adanya auxiliary. Jadi kalau statusnya dia memang kata kerja atau verb, harus dilengkapi dengan am, is, are, atau kalau mau pas, was, were ya, tapi semua tergantung subjeknya. Am, is, are, was, were, lalu ditambah verb ing. Nah, terus kalau verb ing berdiri sendiri, apakah dia statusnya masih verb? Bukan. Ini statusnya adalah gerund. Gerund ini adalah kata kerja ing yang berubah posisi menjadi kata benda atau yang biasa kita kenal dengan istilah noun ya. Menjadi kata benda atau di sini kita lebih suka bilangnya nama kegiatan aja lah Kak, biar gampang gitu. Intinya gitu. Saya kasih contoh misalnya gini. Saya kasih contoh yang C ini, I like painting. Bukan berarti orang yang ngomong ini, dia ngomong sambil melukis. Enggak, dia cuma menyatakan kalau saya suka melukis. I like painting. Gitu. Kalau painted, ada ed-nya, ini bisa verb 2, bisa verb 3. Tapi kalau verb 3 biasa ada had-nya. Atau have, atau has di depannya. Kalau nggak ada, berarti verb 2. Saya kasih contoh misalnya gini. Yesterday, ya, my uncle painted
the walls. Ya. Yesterday my uncle painted the walls. Ya. Kemarin om saya ngecatin tembok. Past tense. Simple past lebih tepatnya. Oke, jadi untuk nomor 12 ini apakah ada hal yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian? Kalau misal ada yang mau ditanyain, monggo silahkan lewat chat ya. Kalau misal masih ada yang belum dimengerti, supaya lebih kondusif. Oh, ada yang nanya langsung. Lanjutkan. Oh, saya kira ada yang nanya. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Berarti sudah jelas. Saya izin foto dulu. Oke. Lalu nomor 8 ya. Di sini kita lanjut ke nomor 8. Can you help me? Bisakah kamu membantuku? I've tried. Saya telah mencoba titik-titik hotel di kota. And can't find a room. Berarti ini kuncinya ya dia udah nyoba hotel-hotel di kota dan nggak bisa nemuin ruangan ya. Berarti di sini kita pakainya yang any. I've tried any hotel in the city. Saya udah nyoba hotel manapun di kota and can't find a room. Dan saya nggak bisa nemuin ruangan atau kamar yang kosong. Nah, kalau many ya. Many itu dia ya kalau secara harfiah itu artinya banyak ya. Gitu. Banyaknya yang countable atau bisa dihitung. Pokoknya terhitung lah sama kita. Gitu. Misalnya gini, I have many apples. Saya punya banyak apel. Pokoknya banyak gitu. Lalu kenapa ini bisa pakai ini? Ada yang negatif, can't find a room. Jadi any ini hanya digunakan kalau misal ada kalimat negatif. Lalu C, every. Every itu artinya adalah setiap. Ya, jadi setiap, misalnya setiap satuan tertentu. Gitu. Misalnya gini, I go to school every day. Saya sekolah setiap apa nih? Setiap hari. Gitu. Satuannya hari. Gitu loh. Oke. Masya Allah. Lalu yang D, all. Ya, all artinya semua ya. Gitu. Pokoknya semua yang ada di situ. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut di nomor 9 ya. Nomor 9, Lena used to. Used to itu kan tadinya ya. Lena tadinya used to find work boring. Berarti Lena tadinya menganggap kerja itu bosan. Titik-titik dia menjadi suster. Berarti kan titik baliknya itu pas dia jadi suster. Nah, untuk menjelaskan titik balik seseorang sampai dia mencapai keinginan tertentu, berarti dia di sini until she became a nurse ya. Kalau unless itu artinya adalah kecuali. Saya kasih contoh misalnya unless we wear mask, we might get COVID. Kecuali kita pakai masker, kita ketularan COVID. Gitu. Berarti kondisinya, kalau pakai masker, insya Allah nggak COVID. Gitu. Saya kira seperti itu contohnya. Lalu yang C, if. Ya. If itu ya. If itu adalah untuk pengandaian. Misalnya gini. I would like to come if he wasn't there. Saya bakal datang kalau bukan if he wasn't there. If he was not there. Ya.
saya nanti saya akan datang kalau misalnya dia nggak datang. Tapi kenyataannya adalah dia datang, jadi saya nggak datang. Lalu since, ya, since itu ya artinya sejak. Gitu. Saya kasih contoh misalnya gini. Misalnya gini, I like to paint since I was young. Saya suka melukis sejak saya masih muda, gitu. Misalnya seperti itu. Oke, jadi untuk nomor 9, apakah ada yang hendak ditanyakan adik-adik? Oke, kalau misal ada yang mau ditanyain, monggo silahkan lewat chat aja ya, supaya lebih kondusif. Sebentar, saya mau cas laptop dulu ya. Apa? Paket kagak tahu. Paket ini nggak dikirim. Oh, keren nggak diambil orang. Ya, was udah aku jadi lauk makan. Nasi juga belum. Oke. Sip. Ada kalau until itu gimana tadi? Nah, until itu dia untuk sampai ya, sampai pada sampai ketika atau sampai pada ya. Jadi fungsinya kurang lebih sama dengan kata sampai ketika atau sampai pada dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya gini. My holiday ya. My holiday gitu. Is until 7 December. Berarti dia ngomong itu, dia masih libur sampai pada tanggal 7 Desember. 8-nya masuk gitu. Saya kira seperti itu. Singkatnya sih seperti itu ya adik-adik. Oke. Okay, now let's get to number 15. Oke, sama-sama. Oke. Number 10 ya. Bukan 15, 10 biasanya. Ini ada could ya. Jadi ini ada modal. Modalnya modal past ya. Modal past ini seperti biasanya kata kuncinya adalah could atau would ya. Gitu. Nah, would atau could ini itu dilengkapi sama verb 1 ya. Gitu. Could atau would ditambah verb 1. Berarti di sini ini masuk ke dalam type 2 ya. Yang sebelah sini kalau type 2, berarti yang sebelah sini simple past. Yang mana yang masuk simple past itu yang ada ed-nya. Berarti yang live. Yang live doang ya. Soalnya kalau ada head-nya jatuhnya verb 3. Oke, ini kita break azan dulu sebentar, di sini azan.
Kalau mau ditutup, biarin dulu aja ya. Bisa ditutup, biarin nanti ada. Oke adik-adik, maaf ya, tadi azan dulu. Ya. Oke, kita lanjut di nomor 11 ya. Nah, nomor 11 ini ada kata kunci when, lalu disertai dengan verb 2. Berarti yang kosong ini adalah was atau were. Ya, kalau I itu kasusnya pakai was ya. Itu ditambah dengan verb ing ya, atau kata kerja yang ada ing-nya. Nah, kalau boleh tahu ini materi apa ya, Kak? Nah, ini materi yang namanya past continuous ya. Past continuous ini adalah untuk peristiwa masa lampau ya, peristiwa masa lampau yang berlangsung secara kronologi. Jadi misalnya ada peristiwa satu, terus terjadi juga peristiwa lainnya. Misalnya kita lagi tidur terus dipanggil gitu dan lain sebagainya. Nah, karena ini yang kosong adalah was atau were ditambah verb ing, maka bentuk yang benar adalah yang B. Gitu. Oke, sampai sini nomor 11. Apakah ada pertanyaan? Kalau misal ada pertanyaan, monggo langsung ditanyakan aja di chat ya. Oke, saya rasa sih nggak ada ya. Kita lanjut di 12 ya. Shall we go to the rice boat for dinner? Nih ada shall-nya, ada shall-nya untuk pertanyaan. Berarti ini nanya saran ya atau advice. Bagusnya gimana?
Nah, di sini ada keterangan lagi. They are sometimes busy on a Monday. Berarti kan kadang-kadang hari Senin itu mereka sibuk ya. Nah, kalau kadang-kadang Senin sibuk, berarti gambling nih, kita 50-50 ya. 50-50, bisa jadi penuh, bisa jadi enggak, gitu. Maka karena ini untuk we deal with the 50-50 situation, atau situasi yang bisa iya penuh, bisa enggak pasti, kita pakainya yang may, ya. It may be fully booked, ya. Mungkin aja penuh, gitu. Tapi kalau misalnya, kita tuh must itu ada yang kita sering lihat namanya must be, ya. Must be itu untuk hal yang certain atau pasti. Ya. Pokoknya arti bahasa Indonesianya adalah pasti. Misalnya gini. He must be joking. Dia pasti bercanda. Gitu. Atau bisa gini. It must be a coincidence. Itu pasti kebetulan. Kita yakin betul itu kalau misalnya itu adalah sebuah kebetulan. Tapi kalau pakainya it may be, berarti mungkin saja kebetulan, mungkin saja bukan. Gitu. Misalnya. Kalau can itu untuk kemampuan ya. Misalnya gini. She can swim for hours. Ya. Dia bisa berenang selama berjam-jam. Gitu. Kalau will untuk kemauan atau keinginan untuk melakukan sesuatu nanti. Misalnya gini. I will help you to clean the room. Nanti saya akan bantuin kamu bersihin kamar. Kira-kira fungsinya seperti itu. Oke, nomor 12 ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya 12. Oke, saya save dulu kalau gitu. Kita lanjut nomor 13 ya. We have come back ya. We have titik-titik come back from a trip to India. Kita titik-titik balik ya, balik pulang dari wisata ke India. It was amazing. Berarti kurang lebih gini, wisatanya udah dari kapan tahu, pokoknya sometime in masa lalu lah, kemarin-kemarin gitu. Nah, berarti di sini nih untuk menyatakan ada kata kunci it was amazing gitu. Berarti kan dia menyatakan kalau perjalanannya yang baru-baru ini dia jalani itu dia sangat seru. Oleh karena itu kita pakai we have just come back ya. Biasanya kalau have just itu berarti baru-baru ini balik gitu. Balik atau baru-baru ini melakukan sesuatu. Gitu. That's for number 13 ya. Mungkin ada yang mau nanya? Kalau only gimana, Kak? Nah, jadi kalau only itu artinya hanya ya. Saya kasih contoh, ini konteksnya beda. Misalnya gini. She has only 5 hours to finish the task. Dia punya cuma 5 jam untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi untuk menegaskan memang dia hanya punya segitu gitu. Atau hanya punya waktu segitu. Hanya punya jadwal sampai hari tertentu gitu dan lain sebagainya. Oke. Kalau yet ya. Yet ini adalah untuk kalimat negatif biasanya ya. Biasanya dilengkapi dengan adanya not yet. Itu.
kasih contoh misalnya gini. I have not bathed yet. Atau bisa I have not yet bathed. Tapi biasanya ini. I have not bathed yet. Saya belum mandi. Kalau I have not bathed, nggak ada yet-nya, berarti kan saya nggak mandi. Beda itu. Kalau I have not bathed yet, saya belum mandi, tapi ntar insya Allah saya mandi kalau ingat gitu. Lalu ada already. Already itu artinya sudah ya. Sudah terlaksana, sudah melakukan sesuatu dan lain-lain. Saya kasih contoh misalnya gini. I already finished the task. Saya sudah menyelesaikan tugasnya. Berarti dia udah selesai tugas, udah nggak ada urusan lagi dengan tugas tersebut. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk penjabaran penggunaannya. Oke, jadi dari tadi adik-adik yang request untuk dibahaskan semua, apakah sudah cukup jelas? Jelas, Kak. Alhamdulillah. Lanjutkan. Berarti nggak ada yang belum jelas ya. Oke. Dan sampailah kita pada halaman terakhir dari tes yang kita lalui kemarin. Lembar terakhir ya. Ini nomornya 14 sama 15 ya. Nomor 14 sama nomor 15. I have got to be at work in 5 minutes. Saya nanti kerja dalam 5 menit. Berarti dia ngomongnya sekarang. Kerjanya entar 5 menit lagi dia pergi kerja gitu kan. Don't worry. Nah, ini berarti menyatakan kesediaan, kita pakai I will give. Yang biasa disingkat ada L-nya 2 nih. I will give you a lift if you want. Nanti saya jemput kalau mau. Gitu. Karena ini orangnya ngomong katanya 5 menit lagi mau kerja. Tapi jangan khawatir. Nanti saya give you a lift itu maksudnya ntar saya anterin kalau mau gitu. Atau sekalian mau nebeng gitu. Itu untuk number 14 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya nggak ada ya. Oh, ada. I am giving. Nah, kalau I am giving itu untuk present continuous ya. Berarti menjelaskan kalau si subjek sedang melakukan kegiatan tersebut. Misalnya gini. I am giving Amy a ride. Ya, I am giving Amy a ride. Artinya saya lagi nebengin Amy. Misalnya kebetulan karena searah, terus kita lagi OTW di motor gitu, boncengin Amy. Gitu. Berarti kan si subjek ngomong ini tuh pas lagi iya saya lagi nebengin gitu kan. Itu kalau I am giving ya. Tapi kalau ini kan orangnya juga belum berangkat kerja, tapi dia berencana nanti nggak keberatan untuk ngasih tumpangan gitu ke lawan bicaranya. Sampai sini mungkin yang tadi bertanya apakah sudah paham? Oke, saya lihat dulu ya. Oke, alhamdulillah sudah paham. Kalau udah paham, wes kita lanjut to the last number, but definitely not the last quiz ya. Tentunya masih ada kuis-kuis yang lain ya. Kita lanjut di nomor 15 untuk penutup sesi hari ini. My doctor advised me ... more exercise. Berarti ini si dokternya menasihati dia untuk melakukan sesuatu ya. Nah, karena yang namanya orang menasihati itu pasti disuruh melakukan sesuatu. Ya. Berarti my doctor advised me to take ya. To take more exercise ya. Artinya dokter saya menasihati saya to take more exercise untuk nantinya melakukan olahraga.
Oke. Oke. Sampai sini untuk nomor 15 apakah sudah paham? Paham sampai sini? Halo? Oke, saya lihat chat dulu ya. Alhamdulillah. Materinya nanti dikasih nggak? Oh, tenang, nanti ada recordingnya di YouTube ya. Jadi adik-adik yang mungkin mau nonton ulang ya, mungkin lebih paham dengan melihat prakteknya, silahkan nanti bisa dilihat di YouTube, nanti di-upload sama Kak Ihsan ke YouTube ya. So don't worry. Gitu. Oke, ini saya foto dulu. Sip. Oke, karena kita sudah membahas 15 number, which is quite a lot ya, 15 nomor, dan ini cukup banyak ya. Semoga ilmu dari saya akan membantu adik-adik untuk nantinya mengambil tes TOEFL. Terima kasih sudah join di kelas hari ini. I'll see you in next meeting. See you tomorrow. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak adik-adik. Terima kasih kembali, Kak. Ya, terima kasih. Saya izin live dulu ya adik-adik.